Assalamualaikum ya Habib. Dari Sampang Madura, izin bertanya Habib tentang Rabu Wekasan atau pungkasan jawabannya Habib. Apa sih alasan yang tepat dan penting mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala yang beribu-ribu itu ya Habib? Karena nanti takut ada anggapan itu bertentangan dengan sifat Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau semisal karena banyaknya dosa manusia, kan sifat wafurnya Allah lebih luas daripada dosa-dosa hambanya. Terus bagaimana cara mudah menghilangkan anggapan ataupun keyakinan orang-orang yang meyakini dengan adanya Rabu Wekasan itu Habib? Dan apakah orang yang enggak meyakini itu dengan alasan yaitu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah boleh? Apalagi ada hadis qudsi yang menjelaskan bahwa saya Allah tergantung prasangkaan hambaku. Memang dalam ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang namanya hari naas. Tidak ada itu hari naas. Waktu naas nggak ada. Setiap hari di mana kita taat kepada Allah, maka hari itu adalah hari yang indah. Hari apapun, baik itu Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, baik itu bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Safar, bulan apapun, ketika kita taat di hari itu, maka hari itu adalah hari yang berkah. Memang ada hari yang istimewa, ada bulan yang istimewa, ada tahun yang istimewa. Hari yang istimewa adalah hari Jumat, bulan istimewa bulan Ramadan, tahun istimewa tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari naas enggak ada, bulan naas enggak ada, tahun naas enggak ada. Maka tidaklah kita perlu khawatir. Hari naas itu hari yang kita maksiat sama Allah, itu naas, walaupun hari Jumat. Walaupun hari Jumat kita maksiat sama Allah, itu hari naas. Bulan yang naas, bulan kita maksiat sama Allah walaupun Ramadan. Itu yang pertama. Kedua, memang ada beberapa riwayat para aulia, bukan hadis, bukan ayat Al-Quran, riwayat aulia. Jika itu riwayat aulia, maka tidak bisa menjadi dalil qat'i atau menjadi dalil halal dan haram. Itu pandangan si wali tersebut. Walaupun kita ketahui bersama bahwa ucapan aulia as-salihin punya tempat, tapi untuk merubah hukum, merubah. Ucapan wali bahwa di Rabu terakhir, atau ada riwayat yang itu dhaif atau sampai ke maudhu bahwa Rabu terakhir di bulan Safar tempat turunnya bala, kita perlu ta'wil. Allah turunkan bala di Rabu terakhir bagi siapa? Bagi kafir, bagi munafikin. Bagi orang mukmin maka tidak ada bala. Maka para salaf kita punya kebiasaan yang indah di Rabu terakhir. Mereka keluar ke tempat-tempat yang indah, ke taman, ke pantai, ke kebun. Di situ mereka gunakan untuk berzikir, baca maulid, roha, sambil bersenang-senang, sambil nyembelih kambing. Jadi dibuat hari naas itu dia bahagia dengan zikir sama Allah. Di hari yang diyakini naas oleh orang-orang kafir, dia bergembira dengan taat sama Allah dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman jahiliyah, Rabu terakhir Ramadan, Rabu terakhir bulan Safar itu betul-betul diyakini hari naas, sehingga di hari itu enggak ada yang keluar rumah. Semuanya ketakutan. Islam menghapus itu semua. Islam menghapus itu semua. Naam. Maka jangan kita meyakini hal-hal yang jelek, seperti yang dikatakan oleh si penanya dari Sampang Madura, ana inda dhanni abdi bi falyadhunnu bi ma syaa. Hambaku
aku tergantung sangkaan hambaku, maka silakan hambaku menyangka aku dengan apa? Silakan. Aku Rahman Rahim, aku ampuni. Aku Ghafur, aku ampuni. Aku diyakini Jawad, dat yang memberi, aku beri. Kalau meyakini aku akan turun bala, maka aku turunkan bala. Sehingga takdir Allah, Allah ikatkan, Allah gantungkan dengan sangkaan kita kepada Allah. Maka jangan menyangka kecuali yang baik. Kecuali yang baik. Ada amalan dari Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Ini generasi sebelum Habib Ali Habsyi, sekitar hampir 200 tahun yang lalu. Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, aulia salihin. Beliau untuk supaya kita hilang was-was tentang hari Rebo Pungkasan, malam ini, malam Rebo Pungkasan ini. Udah masuk Rebo Pungkasan itu. Beliau memberi kita amalan. Udah, amalkan ini dari beliau, insya Allah kita aman dari bala dan aman dari musibah. Apa? Baca surat Al-Falaq dengan niat tahassun. Tahassun itu penjagaan. Ayo kita baca bareng karena malam ini malam Rebo Pungkasan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Niatkan untuk penjagaan. Yang kedua, membaca wallahu khairu hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Di 4 tempat, depan, belakang, kanan dan kiri. Kita baca wallahu khairu hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Kita menghadap ke kanan, wallahu khairu hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Kita menghadap ke kiri, wallahu khairu hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Kita menghadap ke belakang, wallahu khairu hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Udah, selesai. Insyaallah selamat dari bala musibah. Ingat, jangan bermaksiat kepada Allah, itu sumber bala, itu sumber musibah. Nabi bersabda, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang per orang, 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. InsyaAllah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaAllah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majlis ta'lim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala. Setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.